Selamat sore, Bapak Ibu, rekan-rekan traders dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung di STI Forex Education. Saya Joteng. Mari kita lanjutkan seperti biasanya rutin setiap hari Minggu. Saya akan coba sharing mengenai analisa market preview untuk minggu depan atau besok, tanggal 19 sampai tanggal 23 Desember. Ini sudah mendekati liburan ya, saya rasa. Jadi mungkin market tidak terlalu bergerak besar ataupun banyak. Karena 2 minggu ini sudah terakhir di akhir bulan Desember, akhir tahun 2022, sehingga market pun sepertinya banyak yang liburan. Bank-bank pun akan melakukan libur, saya rasa, sehingga pergerakan market tidak terlalu signifikan. Tapi akan kita coba analisa apa yang akan kita lihat di market selanjutnya untuk gold. Oke, kita lihat hasil. Baik, kita lihat hasil di minggu lalu. Kita analisa kita di tanggal 12 sampai 16 ya. Waktu itu analisa saya bilang eh, harga gold akan turun begitu ya, turun ke demand zone, dan memang benar di tanggal 12 Desember turun, lalu di 13 Desember naik, tapi tidak bisa break supply zone, ada false break di sini. Jadi kalau kita perhatikan ini namanya false break ya, ini false break. Sebentar. Nah, ini false break namanya, gagal dia. Oke. Artinya harga tidak bisa breakout untuk supply zone di 18.01 sampai 18.15. Lalu harga terjun lagi, hampir mendekati demand zone. Jadi seminggu ini kemarin itu sideway, 5 hari sideway, bermain di area itu aja. Jadi ini menandakan bahwa market sepertinya sudah mulai melakukan liburan ya, mungkin ya, suasana libur kali ya. Hingga dari tanggal 1 Desember harga bergerak sideway. Jadi kalau kita boleh kasih kotak, nah ini kotaknya seperti inilah. Area sideway di sini. Gitu ya. Jadi tidak bisa berharap banyak dari hasil trading kita di bulan Desember ini. Ya, tidak bisa break supply zone, tidak bisa break demand zone sampai hari Jumat kemarin ya. Jadi ini sideway. Lalu apa yang terjadi di minggu besok? Ya, artinya tanggal 19 sampai 23. Kalau kita perhatikan secara weekly, ya kita perhatikan secara weekly, ini saya zoom dulu. Ya, jadi ini ada dua, ini saya buang, ini saya buang. Doji lagi, doji lagi. Ya, jadi 2 minggu berturut-turut dari minggu kemarin dan minggu sebelumnya itu candlesticknya doji, ya, long wick. Artinya market penjual ataupun pembeli, buyer seller sama-sama kuat, sehingga ini mengakibatkan 2 minggu sideway. Ya, jadi kalau doji begini, seperti saya bilang, ya harga sudah mulai kelelahan atau jenuh. Jadi mungkin aja dia melakukan koreksi lagi sampai ke demand 1 atau demand 2. Baru mungkin akan menaikkan kenaikan lagi, kita lagi. Nanti akan lihat di minggu-minggu berikutnya lagi di bulan Januari. Karena bulan ini tinggal 2 minggu lagi, minggu besok dan minggu eh, lusa ya, minggu depannya lagi. Oke, itu ya kita analisa mengenai weekly. Lalu kalau mengenai monthly, seperti saya bilang, ada supply zone, oke. Kemudian ada critical level di 1803, ada resistance W1, weekly 1, itu belum bisa dijebol. Kemudian juga ini market 2 minggu lagi ya. Jadi kita perhatikan lagi nanti di minggu-minggu berikutnya. Tapi kalau menurut saya monthly-nya itu kan belum selesai, jadi masih ada 2 minggu lagi. Jadi apakah dia bisa jebol supply zone atau dia malah terjun. Nah, kita akan lihat lagi di weekly sudah jelas. Daily-nya sekarang kita lihat ya. Nah, kalau kita tadi lihat analisa daily-nya bahwa oke, kalau kita lihat daily, ini saya ulang lagi, daily, ya daily seperti saya bilang dia benar ya, berarti analisa saya benar, dia turun naik lagi sideway ya di minggu lalu. Ini lebih jelas lagi nih.
Hasil minggu lalu analisa kita dia turun dulu, lalu naik lagi, tapi nggak sempat sentuh demand zone, tapi dia naik lagi. Nah, jadi lalu di sini sideways. Nah, kalau sideways gini emang agak membingungkan karena market sedang konsolidasi tidak jelas mau kemana arahnya. Ya, ini kita hapus dulu, tapi ada level-level area yang kita harus perhatikan. Ya, tetap sama juga, supply zone di sini masih tetap berlaku, demand zone di sini pun tetap masih bisa berlaku. Artinya harga masih bermain di area ini. Ya, apakah dia di sini kita cari sell, di sini kita cari buy. Ya, jadi kalau scalping boleh tuh ya. Jadi dia di sini atas sell, di bawah kita cari buy untuk cari scalping. Ya, oke. Lalu kalau lihat secara H4-nya, ya sama juga, market juga sideways, tidak jelas juga. Oke, walaupun ini ada long doji, sorry, ini long bullish, tapi dimakan lagi sama bearishnya lebih dalam. Jadi kekuatan seller harusnya lebih besar. Ya, secara H4-nya pun sama. Sehingga kalau saya menilai analisa seperti ini, ya kemungkinan besar ya market masih bermain di area ini di minggu besok ya. Jadi kita tetap masih mencari sell. Saya tetap cari sell untuk dia dapetin scalping ataupun beberapa pips. Karena targetnya dia harusnya turun dulu ke level demand zone 1. Ya, oke, level demand zone 1. Ini saya lebih pede harga mungkin langsung terjun atau naik dulu sedikit ke area supply. Ya, tetap cari kalau saya tetap cari sell. Tapi sekali lagi ini disclaimer on, do your own research, lakukan money management dan hati-hati dengan pergerakan harga gold ya. Disarankan Anda menggunakan money management yang cocok seperti yang seperti saya share di dalam grup Telegram. Silahkan gabung di dalam grup Telegram untuk mendapatkan tabel money management. Oke, jadi saya tetap prefer gold masih tetap bermain di area 17-an, 1700-an. Ya. Lalu apa yang terjadi jika ada pergerakan yang sangat signifikan, maka kemungkinan dia akan lanjut ke demand zone 2. Ya, jadi kita nanti perhatikan lagi area sini. Jika dia tidak mampu untuk break demand zone 1, maka dia lanjut lagi ke atas. Tapi kalau dia bisa break demand zone 1, maka lanjut ke demand zone 2. Begitu ya, ke 17.25 sampai kena level support di bawah sini. Ya, level support. Ya, oke. Ini saya coba. Nah, ini dia. Ya, jadi masih bermain di area-area sini. Semua akan gagal atau batal jika ternyata harga bisa break level supply khususnya di resisten yang ini. Ya, jadi kita kasih tanda ini resisten atas lah ya. Ini resisten weekly. Resisten weekly. Untuk Desember 2022. Ya, karena ini paling tinggi di level 1824 ya. Jadi kita kasih tanda aja di atasnya juga di sini ya 1825 lah ya, 1825. Nah, 1825. Jika harga break resisten 1825, maka dia terbang menuju ke 1870. Supply di atasnya lagi ya. Jika harga break resisten. Jadi ini karena ini paling tinggi di bulan Desember. Kalau kita perhatikan Desember weekly-nya emang paling tinggi di situ levelnya. Kita lihat. Ya betul ya. Jadi secara weekly kalau dia bisa break 1825 lanjut ke 1850, 1870. Dua area itu. Oke, itu secara perkiraan analisa. Tapi sekali lagi kita perhatikan ini sorry, ini bulan bulan Desember mungkin banyak yang libur market, jadi mungkin hati-hati juga ada melakukan spike. Dan kalau kita perhatikan memang tidak ada news yang besar, kecuali nanti di akhir bulan ada. Nanti kita cek. Ya kita lihat news. Tidak terlalu banyak news ya. Jadi tidak ada news yang besar di bulan Desember akhir ini dari tanggal 19 sampai tanggal 25 sampai tanggal akhir Desember.
Cuma ada dua news besar aja tentang USD ataupun gold yang berhubungan sama gold ya. Jadi mungkin dia akan bermain sideways. Jadi boleh cari sell atau cari buy di supply di cari sell, di demand cari buy. Ya, tapi hati-hati pasang SL, kemudian juga gunakan money management yang disiplin. Tapi saya prefer gold akan coba menuju ke demand zone 1 dulu. Ya, itu makanya saya mencari sell. Kalau perlu nanti cari sell lagi di atas lagi gitu ya. Oke, kemudian juga untuk DXY, kita perhatikan DXY seperti yang saya pernah sharing di grup juga di Telegram, bahwa dia masih dalam level channel ya. Dan benar ini gambar yang waktu itu kita buat minggu lalu, dia mau ke bawah nggak berani bertembus, dia naik lagi ke atas. Nah, jadi apakah dia tembus trend line atau dia mantul lagi ke bawah begitu. Jadi kan begini, nah begini. Ya, tapi kita lihat lagi nanti level-level di daerah sini. Oh, dia bisa jebol atas, lanjut terus. Oke ya. Ke 1808 ke 108 untuk DXY. Jadi ini akan berhubungan sama Euro USD sama GBP USD. Nanti saya akan buat videonya juga terpisah untuk Euro USD dan GBP USD sehubungan dengan DXY. Jadi cukup jelas kita uh, mempunyai gambaran bahwa minggu ini khususnya di gold market akan seperti apa gitu ya. Oke, saya tetap prefer mencari sell, tetap cari sell dulu ya untuk karena ini masih dalam sideways dan koreksi juga. Oke, saya rasa itu untuk pergerakan gold sehingga teman-teman atau Bapak Ibu boleh dijadikan referensi, tapi hati-hati ini bukan signal, sekali lagi disclaimer on. Sampai jumpa di video berikutnya dan di minggu depan kita akan tetap membahas untuk analisa ini. Saya Joteng, mengucapkan banyak terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam.